Sebelumnya viral gaya berkendaraan motor gede Dirjen Pajak, beserta jajarannya yang tergabung dalam Belasting Rider DJP. Kata belasting umum digunakan di zaman kolonial Belanda untuk menyebut pajak. Makna belasting kala itu berkonotasi negatif, karena dipersepsikan dengan upaya pemerintah kolonial untuk memunguti upeti dari rakyat. Haji Agus Salim saat duduk di Volksraad pada tahun 1923 pernah mengkritik keras, ketika sejumlah pengusaha Belanda mengusulkan reformasi pajak yang salah satu klausulnya, pajak warga pribumi lebih tinggi daripada warga Eropa. Dalam jangka panjang kebijakan ini akan membunuh ke bawah pada mulanya, dan membunuh Hindia kesudahannya, kata Agus Salim yang kala itu berusia 39 tahun. Reformasi perpajakan kolonial Belanda itu, tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Perang Belasting, yaitu pertempuran antara tentara Hindia Belanda dan rakyat Minang yang berlangsung pada 15 hingga 16 Juni 1908 yang dipicu oleh kenaikan pajak. Perang ini juga disebut Perang Kamang, karena terjadi di Desa Kamang, Agam, Sumatera Barat. Kebijakan pajak ini diambil mengingat kondisi keuangan Belanda yang mulai menurun. Salah satu sumber pendapatan Belanda saat itu adalah bisnis kopi dari Sumatera Barat. Namun, bisnis kopi saat itu sedang mengalami penurunan. Alhasil, pemerintah Belanda menaikkan pajak sebanyak 2% kepada masyarakat Sumatera Barat. Kebijakan ini diumumkan Belanda pada 21 Februari 1908, yang kemudian diberlakukan sejak 1 Maret 1908. Selain menaikkan pajak, Belanda juga menerapkan pajak baru bagi rakyat Sumatera Barat yaitu pajak kepala, pemasukan, pajak rodi, tanah, keuntungan, rumah tangga, pajak penyembelihan, tembakau dan pajak rumah adat. Kebijakan itulah yang memicu terjadinya pergolakan dari rakyat Sumatera Barat terhadap Belanda, yang disebut sebagai Perang Belasting. Menghadapi protes keras masyarakat Sumatera Barat, Belanda tak mau kalah, mereka mengirimkan marsose sehingga pertempuran dahsyat yang tak bisa dielakkan pun pecah. Perang ini memunculkan seorang tokoh muslimah bernama Siti Manggopo. Manggopo adalah nama desa di Lubuk Basung, Agam. Muslimah ini yang berani mengkoordinir perlawanan desa terhadap kesewenang-wenangan penjajah Belanda. Belanda sempat kewalahan ketika menghadapi Siti Manggopo, bahkan sampai meminta bantuan tambahan pasukan dari luar. Setapak takkan mundur, selangkah takkan kembali, begitulah moto hidupnya. Taktiknya sebelum menyerang, Siti melakukan pengintaian kondisi benteng dengan cara menggendong bayinya agar tak dicurigai Belanda. Sang suami, Rashid Bagindo, bertugas berjaga di luar benteng ketika terjadi penyerangan. Tatkala berhasil merangsek masuk ke dalam benteng Belanda, pasukan Siti Manggopo berhasil menewaskan 53 pasukan penjaga. Walau mengalami luka saat melakukan gerakan mundur, Siti bersama para pejuang lainnya berhasil lolos dari serangan balasan. Seketika perang gerilya pun dilakukan dari dalam hutan, dengan bekal semangat juang dari seorang Mande yang masih menyusui anaknya. Siti wafat pada 20 Agustus 1965 di Gasan Gadang, Pariaman. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusumanegara, Padang. Meski belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional, pemerintah mengakui jasa-jasanya dan menetapkannya sebagai perintis kemerdekaan sejak 1964.